tengah tingginya aktivitas masyarakat usia produktif, keluhan nyeri pada leher, punggung hingga pinggang semakin sering ditemukan. Salah satu penyebab yang perlu diwaspadai adalah saraf kejepit, yaitu kondisi ketika saraf mendapat tekanan dari jaringan di sekitarnya seperti tulang, bantalan tulang belakang, atau otot. Saat hal ini terjadi, yang terasa tidak hanya nyeri, tetapi juga kesemutan, mati rasa, hingga gangguan gerak yang akhirnya berdampak pada produktivitas sehari-hari. Lantas, apa saja faktor utama yang menyebabkan saraf kejepit? Bagaimana gejala awalnya? Dan bagaimana langkah pencegahan serta penanganan yang tepat? Temukan jawabannya hanya di Waktu Indonesia Sehat. Halo Anji. Selamat pagi. Itu kenapa? Aku semangat tapi kaki aku sakit. Kenapa jalannya begitu sakit? Kecetit kayaknya. Saraf kejepit habis olahraga. Kurang pemanasan. Belum tentu saraf kejepit. Bisa juga karena ketegangan otot, ligamen. Karena mungkin olahraganya nggak diawali dengan stretching. Bisa. Diawali, tapi kayak agak susah aja gitu. Maksudnya mungkin kurang lama kali ya. Kurang lama bisa. Stretching dulu lah. Kesemutan nggak? Enggak sih. Ada kesemutan. Emang kenapa? Kalau ada kesemutan dan itu terjadi sudah lama, itu kemungkinan saraf kejepit. Tapi kalau hanya sekedar baru kemarin atau tadi, nah itu juga karena ketegangan otot aja. Oh, jadi belum tentu kalau Belum itu tuh saraf kejepit. Belum Saraf tentu. kejepit itu apa? Saraf kejepit yang dimaksud itu kan istilah awam ya, tapi istilah medisnya disebut HNP, hernia nucleus pulposus. Jadi di mana bantalan tulang di tulang belakang itu bulging. Bulging itu artinya menonjol dan pada akhirnya menekan saraf. Di tulang belakang itu kan ada saraf namanya medulla spinalis. Nah itu ketekan sama bantalan tulang. Gitu. Apakah kalau nih Anji kan di kaki nih di lutut sini. Ini saraf juga? Itu saraf, tapi juga bisa juga karena ada pengapuran tulang. Oh, I see. Harusnya mah tadi nggak usah pakai high heels ya? Itu juga bisa. Jadi salah satu penyebab nyeri kaki, tungkai, itu juga kebiasaan memakai sepatu yang hak tinggi. Betul. Iya, dokter tahu nggak nih kaki Anji berapa senti nih? Berapa tuh? Tebak dong. Nih. 10 ya? Salah. Berapa? 12 ini. Masya Allah. 12. Makanya harusnya kalau lagi sakit gini, mau itu sakit di tulang belakang atau apa, kayaknya kayak gini nggak direkomendasiin dok? Sangat tidak rekomendasi. Harus pakai sepatu yang empuk. Ada tuh sekarang flat sepatu atau gimana? Enggak. Ada sepatu yang sekarang direkomendasikan oleh IDI. Ada. IDI merekomendasikan sepatu? Ada beberapa merek yang direkomendasikan oleh IDI. Oh, ini untuk apa ya? Ya tujuannya untuk supaya tidak ada tekanan di tungkai. Karena kalau terlalu tinggi dia kan akan ada stretching yang terlalu berat gitu loh. Jadi pada akhirnya menyebabkan inflamasi peradangan di otot. Dan itu bukan saraf kejepit, beda lagi. Jadi kalau saraf kejepit itu selalu sumbernya ada di tulang belakang. Bisa di cervical yang kita sebut tension headache ya, atau frozen shoulder. Ya, bahu, terus bisa di punggung, bisa di lumbar, di tulang pinggang. Nah, sakit di pinggang pun belum tentu saraf kejepit, Anji. Beda lagi? Bisa juga karena misalnya ada gangguan di ginjal, infeksi ginjal, saluran kencing, ataupun batu ginjal. Kaitannya bisa ada ke saraf kejepit? Enggak. Jadi kalau bicara saraf kejepit itu lebih kepada proses degenerasi. Degenerasi saraf? Degenerasi bukan di sarafnya, justru degenerasi di tulang dan otot. Nah, kalau dari sudut pandang pengobatan holistik, sebetulnya saraf kejepit itu hampir sama dengan penyakit-penyakit lain penyebabnya. Itulah adalah proses degenerasi di otot, di tulang. Nah, saraf itu sebetulnya akibat dari adanya degenerasi di otot dan tulang. Degenerasi di otot dan juga tulang. Salah satu contoh, sarkopenia atau muskular atrofi atau pengecilan massa otot itu akan menyebabkan lemahnya tulang belakang. Jadi tulang belakang itu kan bukan hanya tulang, tapi juga dilapisi dengan tendon atau otot. Betul. Kalau ototnya lemah, itu tulangnya semakin kuat gitu loh. Apalagi ditambah misalnya obesitas. Itu akan semakin badan. Iya, jadi penekanan dari atas bawah ini semakin menyebabkan bantalan tulang itu kejepit. Sehingga terjadi bulging atau bulging. Bulging itu akhirnya keluar tuh, neken saraf. Jadi salah satu faktor yang membuat saraf kejepit bisa kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan, ya.
tentunya juga yang namanya kelebihan berat badan tuh apa sih yang lebih? Lemak. Lemak kan, Iya. bukan otot. Justru orang yang obesitas itu lemak bertambah, ototnya berkurang. Visceral fatnya tinggi. Visceral, bukan. Kalau visceral fat itu kan fat yang ada di organ. Ini beda lagi. Lemak secara Satu umum. badan. Iya. Itu berpengaruh juga. Sangat pengaruh. Tapi sebelum kita bicara olahraga, harus dipastikan dulu pola makannya, Enji. Karena kembali lagi, sel, termasuk sel otot, sel tulang, butuh asupan nutrisi yang baik. Emangnya saraf Baik ada makro nutrisi? maupun mikro. Semua sel butuh nutrisi dong. Saraf apa nutrisinya? Semua sel. Pada prinsipnya sama, butuh asam amino dari protein, asam lemak dari kolesterol, oksigen dan air. Itu kita butuh. Itu makro. Mikronya apa? Ada mineral, ada vitamin. Contoh, orang yang kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, kekurangan magnesium, itu bisa juga menyebabkan saraf kejepit, kesemutan, baal. Karena lemahnya otot, tulang lemah, terjadinya pengapuran, itu juga disebabkan karena kekurangan salah satunya makro dan mikronutrisi. Kok banyak banget dok. Jadi kalau Banyak. buat kita mau vitamin-vitamin yang wajib kita konsumsi untuk secara keseluruhan apa aja dok? Sini Vitamin dicatat. D3. D3 dan vitamin berapa? K2. Berapa ayu? Kalau untuk usia-usia di atas 10 tahun atau usia 10 tahun sampai dewasa itu 5.000 IU. 5.000 per day, pagi. Ya, tapi kalau sudah usia lanjut itu lebih dari 10.000. 20. Tapi itu pun harus dilihat kadar vitamin D3 di dalam darah. Oke, penting nih Iya, D3 penting. nih. Terus? Tapi rata-rata lah semua pasien saya yang sudah usia lanjut itu udah pasti kekurangan vitamin D3, hampir 90%. Itu memang tubuh manusia bekerja seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi karena memang pola makan orang zaman sekarang itu sudah jauh dari sesuatu yang baik. Ditambah dengan matahari kita sudah banyak ketutup sama polusi sehingga tidak Harus mendapatkan di-boost vitamin D. Iya. sama D3 gini. Dengan suplemen. Lalu untuk yang saraf-saraf ini apa lagi dok? Nutrisinya? Kekurangan vitamin D3 akan menyebabkan asupan kalsium terganggu. Pada akhirnya terjadi osteoporosis, bahkan bisa terjadi pengapuran. Aduh, berarti harus sama K2? Iya, K2 penting. Oke. Jadi vitamin D3, K2, magnesium. Magnesium Karena yang kalau mana? magnesium glisinat. Glisinat. Iya, sarannya magnesium glisinat. Karena kekurangan magnesium pun bisa menyebabkan gangguan saraf. Ini kan magnesium yang bisa buat bobo kan? Enak nih, Iya, pakai betul. ini. Bisa, salah Minyak satu. gitu. Oh, oke. Iya kan? Ya ampun, kayaknya dokter kalau nyari asisten Angie udah bisa nih. Udah hafal. Ya anyway, balik lagi ya Fit Family mengenai rasa nyeri karena saraf kejepit. Ada nggak sih sebenarnya posisi tidur tertentu atau apa yang harus dihindari, kegiatan-kegiatan yang dihindari, atau jangan-jangan dengan Angie duduk diam gini aja ini bisa berpengaruh ke posisi-posisi apa tadi dok? Tulang ya? Posisi tulang ya. Menyebabkan saraf kejepit. Jawabannya akan dijawab oleh Dok Chai. Jangan kemana-mana, tetap di Wasiat. Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton Wasiat. Setelah aku pikir-pikir dok, kalau alasan kelebihan berat badan itu bisa membuat saraf kejepit, ya kan, karena lemaknya yang tinggi. Jangan-jangan kekurangan berat badan sama juga kekurangan massa otot kan itu juga Betul. berpengaruh ya? Sangat Sama pengaruh, dong. sangat. Mau kelebihan kekurangan sama dong, nggak Sama. boleh. Sama. Ya kan? Iya. Kok bisa gitu ya? Itu tadi, jadi tekanan yang ada di dalam tulang itu kan pertama bisa disebabkan karena berat badan yang berlebih atau angkat-angkat barang. Kayak kemarin, dulu saya pernah Ji, waktu Lama banget ini flashbacknya. flashbacknya 25 tahun yang lalu, waktu masih muda Ji. Oke. Waktu itu hobi mobil off-road. Nah, bongkar ban, Banting-banting bannya dong, Bu. gede. Enggak, bannya gede. Pas lagi ganti ban, kecetit. Ganti sendiri maksudnya? Ganti sendiri, kecetit. Terus Cara penjepit itu 3 bulan Ji. Sakitnya luar biasa. 3 bulan tuh nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa ngapain. Ya bisa jalan tapi harus nahan sakit yang luar biasa. Terus terapinya gimana waktu itu? Nah Apa ke dokter? kebetulan waktu itu sembuhnya itu dengan terapi kiropraktik. Jadi ada teman yang punya kemampuan ahli kiropraktik. Dia lakukan kretek-kretek, kalau bahasa sekarang itu terapi kretek-kretek. Alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi ya sekali lagi chiropractor itu harus yang
punya lisensi yang Betul, benar, jangan betul. yang abal-abal kayak Enji. Enji bisa kretekin, tapi apakah ada yang mau Enji kretekin? Enji juga tidak mau ambil resiko gitu ya kan. Karena sebenarnya itu masih sampai sekarang menjadi perdebatan, perdebatan, benar. betul. Ya hitam dan putih lah. Nah sekarang itu kalau kita ngelihat gaya hidup, walaupun banyak yang berolahraga ya dok ya, banyak juga sekarang yang datang ke ahli gizi dan lain-lain untuk memperbaiki apa kandungan lemak dan Yes. lain-lain gitu kan dok. Itu juga penting juga tuh dok kayaknya. Bicara penyakit kembali lagi harus bicara secara holistik. Jadi mulai dari pola makannya, pola tidurnya, olahraganya, semuanya harus diperhatikan. Jadi salah satu penyebab, bukan salah satu, hampir semua penyakit itu disebabkan karena masalah asupan nutrisi yang kurang baik. Ih, ada satu yang belum dok saya sampaikan kali ini. Apa tuh? Biasanya semua penyakit itu ada kaitannya sama mind, body, and Stres. soul, ya kan? Apakah penyakit atau keluhan yang ada di kepala alias mental itu juga berpengaruh? Enggak ya? Kalau saraf kejepit kayaknya enggak ya? Ya pengaruh juga. Masa pengaruh dari mana? Pengaruh juga. Sekarang gini, kalau seseorang dalam kondisi stres, apa yang terjadi? Hormon kortisol dan adrenalin meningkatkan. Apa efek dari hormon kortisol? Inflamasi, peradangan di dalam tubuh. Kalau sudah terjadi peradangan, ya bisa saja peradangan itu terjadi di otot dan saraf. Kan begitu. Peradangan tidak milih-milih, mau di otot, di tulang, di organ. Nah, pemicunya apa? Nah, di situ. Jadi pada saat tubuh kita stres, makannya nggak bagus. Pemicunya duduknya salah. Pemicunya olahraganya tidak strength tadi. Terus ada trauma. Itu hanya sebagai pemicu. Tapi ada basicnya sebetulnya. Ada dasar yang menyebabkan dia sakit. Gitu. Itu dari sudut pandang pengobatan holistik seperti itu. Selalu mind, body, and soul. Jadi kalau datang ke kliniknya dokter nanti kita stretching. Tentunya dilakukan pemeriksaan dulu. Harus diperiksa. Periksa dulu. Screening. Masalahnya di mana. Oh. Kalau masalahnya saraf kejepit, ya kita treatment sesuai dengan penyakitnya. Kalau ternyata masalahnya hanya sekedar tegang otot, ya gampang. Itu hanya dengan misalnya terapi bisa dengan bekam, bisa dengan refleksi, akupunktur. Refleksi? Bisa. Oh iya, refleksi itu ya karena relaksasi ya Relaksasi. hitungannya ya. Itu kalau hanya sekedar ketegangan otot. Tapi kalau sudah saraf kejepit tulang belakang, itu kan juga tergantung dari grade-nya. Ih, kalau orang kerja kantoran gimana? Misalkan yang di belakang meja terus dia di laptop gitu kan. Di laptop dia udah 9 tahun bekerja. Setiap 1 jam harus stretching. Harus pemanasan, harus berdiri, harus ototnya Renggangin gitu ya iya. kan ototnya. Ada nggak gerakan-gerakan tertentu dok? Gini, Gerakan tertentu nggak ada sih. Yang jelas dia harus berdiri, ya jangan posisi duduk terus. Itu akan menyebabkan inflamasi peradangan. Nah inflamasi itu yang menyebabkan rasa sakit toh. Terus kenapa ya kalau ada orang gitu dia mengalami saraf kejepit tapi dia tuh awalnya mungkin salah mikirnya hanya ototnya atau apa, kenapa dia nggak begitu dia kesemutan sedikit, begitu nyeri sedikit langsung ke dokter? Apakah tidak ada tanda-tanda yang besar yang kita sadari atau memang setidak bertanda itu sih dok? Penyakit-penyakit degeneratif memang hampir tidak ada gejala di stadium awal. Oh. Oke. Tetapi buat Fit Family ya, di mana kalau ada satu keluhan yang itu sudah terjadi berulang-ulang, ya segera ke dokter. Kecuali kalau hanya sekedar sesekali dia sakit karena ada something, misalnya jatuh dia sakit terus besok sembuh dipijit, ya nggak ada masalah, nggak perlu periksa. Tapi kalau sudah ini terjadi berulang-ulang dan sudah terjadi kesemutan baal yang berkepanjangan, ya saran saya diperiksa supaya didiagnosis yang tepat apakah ini hanya sekedar gangguan di otot atau memang sudah sampai ke saraf kejepit tulang belakang. Karena bahaya dari saraf kejepit tulang belakang apa? Kelumpuhan, Enji. Bisa jadi lumpuh. Ada pasien saya kemarin datang dengan kursi roda lumpuh. Kena saraf kejepit. Umurnya masih berapa? Umurnya masih 38 tahun. Masa dok? Iya. 38? 38 tahun. Stroke atau lumpuh? Saraf kejepit tulang belakang. Nah, saraf kejepit tulang belakang beda dengan stroke ya. Kalau stroke itu kan terjadi kerusakan saraf di otak, infak, pusat otak yang rusak. Jadi bisa diibaratkan, dianalogikan tuh sikringnya. Jadi kalau rumah itu lampunya mati karena sikringnya. Oke. Bukan lampunya. Kalau lampu ini satu mati nih, ya lampunya Diganti mati. lampunya. Ya bisa diganti lampunya. Mungkin ada di situ ada tekanan kabel yang putus atau gimana. Tapi kalau sikringnya rusak, semua mati. Nah itulah stroke. Tapi kalau saraf kejepit ya hanya di tekanan di tulang belakang. Berarti posibilitas sembuhnya itu lebih besar? Lebih besar saraf kejepit tulang belakang. Asal ada asalnya nggak? Asal diketahui masih
tahap grade gejala-gejala ringan. Betul. awal gitu. Tapi ya kalau kan? sudah rusak parah, ini akan susah. Kembali lagi, jika penyakit ketahuannya sudah terlanjur parah, pastinya akan lebih sulit disembuhkan. Gitu. Ya makanya harus sadar diri gitu ya dok. Ya medical check up gitu. Astagfirullahalazim. Hai, ini mata saya kejepit dilihatnya. Astagfirullah. Itu pinjam baju siapa? Hah? Jepitan Genji. Iya tapi ngapain pakai bros kayak gitu ih? Norak dokter. Norak enak aja. Ini jepitan. Tadi pinjam. aku pinjam. Pinjam dulu. Maaf. Nih, jepitan. Jadi maksudnya apa? Kok pakai jepitan? Ya makan tadi saya di belakang deh lagi ngomongin masalah apa saraf kejepit. Kejepit gitu, makanya pakai jepitan. Buat antisipasi aja biar nggak apa namanya saraf kejepit gitu dok. Ya itu salah, Maksudnya harusnya gimana? jepitan baju. Ini kan sering kesemputan nih. Kadang nih jepitan ini pindah ke sini nih. Oh dijepit gitu. Jepit. Makin kejepit dong sarafnya. Iya bener. Udah saraf kejepit dijepit lagi. Iya bener dokter. Ya enggak dong kan aliran darahnya kan dari kesemputan itu dok. Iya, Makanya dijepit. kan dijepit. Ya, makin kejepit dong. Oh masalah juga dok. Iya, harusnya kan dirilis. Oh dia Jangan dijepit. relaksasi bukan rilis kali dok. Ini Kang Pebi ngajarin dokter ya kayaknya ya. Gimana sih? Ih parah nih. Enggak, yang mau ditanyain apa deh, gitu aja. Gini nih, saya capek nih. Siang, malam, pagi. Iya udah. Suruh kayak gini. Iya, tahu. Peges. Jadi keseringan kejepit. Apa sih kejepit? Keseringan dipijit. Astagfirullahalazim. Jadi Ya sering Allah. dipijit, bener nggak dok, menyebabkan saraf kejepit gitu. Nah. Makanya tadi saya bilang, pertanyaannya lagi, saya tanya lagi nih, yang sakit mana? Kalau sakit betul-betul saraf kejepit dalam bahasa medisnya HNP, berarti ada saraf Tahu tuh. Hernia, nocleus-coccophosus. Bener. Apa ya dok? 90% benar. 90% bener. Hernia nucleus pulposus. Wih keren. Itu apa ya? Mengaibkan saraf kejepit. Itu saraf kejepit tulang belakang bagian lumbar. Oh berarti tukang urutnya nggak Biasanya bener begitu ya. Iya, terus HNP namanya. oh, HNP. Nah kalau dipijitnya itu tidak dengan seorang yang ahlinya, justru bisa membuat lebih parah. Wah, bahaya ya berarti ya. Iya. Nah, satu lagi nih dok nih, asik nih ngomongannya nih. Nih dok, sering duduk sila nih, apalagi kalau lagi habis sholat. Kalau habis sholat kan kita berdoa nih. Nah kan duduknya nggak bener nih. Itu kesemutan, apa kebas ya kan dok. Nah itu dari Semutan? faktor Semut kesemutan. merah atau semut hitam? Dokter jangan dibercandain makin belibet ntar ngomongnya. Iya dok, sering kebas kesemutan terus kayak mati rasa deh jatuh dok. Oh udah sampai mati rasa? Iya kan. Udah nggak berasa gimana di? Salah lagi kayaknya. Astagfirullahaladzim dah, diem aja. Masuknya ya bergeraknya nggak ini deh cuman itu. Jadi kalau kesemutan karena duduk bersila itu karena ada penekanan di pembuluh darah dan saraf. Tapi pada saat dia tidak duduk normal lagi itu nggak ada masalah. Iya kadang-kadang kalau habis nekuk segala macam relaksasi santai. Itu wajar. Wajar. Karena juga ketekan, ya kan pembuluh darahnya ketekan, sarafnya ketekan, ya kesemutan. Tapi pada saat dia tidak tertekan dan normal lagi, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu jalan nggak ada apa-apa, dalam posisi berdiri tiba-tiba kesemutan, itu yang perlu dicurigai saraf kejepit tulang belakang. Oh berarti nggak harus pakai jepitan-jepitan banyak kayak mana tadi? Nah ada kayak gitu tuh, nggak harus jepit gitu. Bisa juga kalau dijepitnya ditambahin setrum. Wow. Tapi itu serius. Udah kita aja. Udah kita aja dah. Udah. Mau ke belakang. Mau ngapain? Itu ayo deh pakai deh. Bawa nih. Bang. Buatin lagi dong, satu lagi lucu. Wah lucu ya. Iya. Oh, kan kayaknya suka nih. Izin. Udah jangan jualan di sini, udah. Gini. Makasih ya Kang Pebi. Ya, sama-sama. Dadah. Entah Dah. buat apa aja datang. Kayaknya ada dendam pribadi dok. By the way, kaki aku kan dari tadi aku lurusin. Kayaknya sakit yang tadi udah berkurang deh dok. Udah bisa di Oh iya. goyang-goyangin. Berarti ini bukan saraf kejepit ya dok Bukan ya? saraf kejepit. Bukan ya, ini Bukan. cuman Bisa otot yang dipastikan bukan tegang, saraf kejepit. kurang stretching atau pemanasan. Betul. Nah itu dia jawabannya Fit Family. Ternyata tidak semua sakit adalah saraf kejepit. Jangan kemana-mana. Kenapa? Karena sesaat lagi ada narasumber yang akan menjawab tentang saraf kejepit dari sudut pandang medis.
Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Kembali lagi bersama dengan Angie Ang dan juga Dok Chai. Dari pendekatan holistik kita sudah melihat ya bagaimana pendapatnya Dok Chai. Sekarang kita akan invite seorang dokter yang akan memberikan dari pandangan medis ya Dok ya. Kalau gitu langsung aja please welcome Dr. Hemas Nura SPN DAIFIDN. Spesialis saraf RS Brawijaya Tangerang. Itu panjang banget ya. Hai Dok. Apa Mbak kabar? Silakan. Halo dokter. Itu apa sih Dok? DAIFIDN. Itu kemampuan untuk bisa dry needling ya. Jadi sekarang terapi terbaru itu namanya dry needling ya. Jadi Akupuntur. beda dari akupuntur karena kita itu targetnya lebih ke muskuloskeletal atau ototnya ya. Jadi pasien-pasien dengan nyeri, misalnya nyeri punggung, nyeri leher itu biasanya datang untuk di terapi tusuk namanya. Nah, si nyeri-nyeri itu apakah udah pasti saraf kejepit? Kalau misalnya nyeri yang di sebelah mana dulu? Punggung, Ya. misalnya di sini di bawah gitu. Oke, jadi kalau misalnya nyeri punggung itu belum pasti ya saraf kejepit. Nah, kita harus melihat dulu gejalanya. Nyeri punggungnya itu seperti apa? Apakah cuma pegel-pegel doang? Ya, kalau misalnya pegel-pegel doang, istirahat, terus tidur, membaik. Nah, itu kemungkinan besar belum nyeri, saraf kejepit ya. Tapi kalau misalnya nyerinya itu udah menjalar dari punggung menjalar ke kaki, muncul ada kesemutan, 1, 2, rasa kayak ditusuk-tusuk, kemudian rasa kayak panas terbakar, ya, kemudian ada lagi kebas, jadi mati rasa. Ya, ada mati rasa, lama-lama makin berat ya gejalanya. Awalnya hilang timbul, terus lama-lama makin berat, sampai akhirnya apa yang kita takutkan? Kelumpuhan. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda ada saraf kejepit gitu. Jadi saraf kejepit muaranya ujung-ujungnya bisa ada kelumpuhan. Bisa. Kalau yang olahraga itu kan banyak orang gerakan kita weightlifting itu kan harus benar. Betul. Aku kurang paham sih karena aku nggak melakukan itu. Cuman kalau kata orang-orang itu harus yang lurus, ngangkatnya gitu-gitu ya kan. Itu kan bisa beresiko Ya. untuk yang sarafnya atau tulangnya kurang paham itu. Jadi risiko untuk akhirnya bisa terkena saraf kejepit itu apa sih? Memang angkat berat itu salah satu faktor risiko. Bukan hanya olahraga ya? Bukan hanya olahraga, tapi olahraga pun sebenarnya tidak menyebabkan saraf kejepit. Tergantung olahraganya apa dan bagaimana kita melakukan olahraganya. Jadi bukan salah olahraganya ya. Daripada orang yang aktif berolahraga lebih berisiko apa? Orang yang duduk terus. Kadang-kadang berdiri. Aduh, Dok, kita harus geser-geser. Bisa nggak sih kita duduk tapi kayak stretching itu kan nggak apa-apa Dok? Boleh. Nah, jadi caranya kan kita ini kan sering duduk lama ya di depan komputer nih. Orang-orang zaman sekarang kan pasti di depan komputer terus ya, dari 9 to 5 work lah ya, pekerja kantoran dari pagi sampai sore. Duduk depan komputer, istirahatnya cuma jam 12 siang. Nah, itu caranya tiap 30 menit kita harus berdiri. Berdirinya? Berdiri, stretching, angkat tangan ya ke atas, ke samping. Oh, yang kayak pemanasan gini doang. Kakinya diangkat. Iya, stretching aja biasa. Oh, tapi rutin ya. Tiap 30 ayo menit. semua Dok Chai, ayo berdiri. Justru kita ya, jadi resiko tinggi itu malah dokter tuh. Karena kita kalau praktek itu bisa sampai 4 jam, 5 jam duduk gitu. Betul, Iya kan? betul. Jadi salah satunya sebenarnya dokter gigi ya, dokter gigi apalagi nunduk terus Nunduk ya. Iya. Ini. Tapi kalau dokter-dokter kan memang itu juga resikonya pasti tahu penanganannya. Kita nih Dok yang awam-awam itu juga sebenarnya ya bertengkarnya sama kegiatan sehari-hari yang kayak tadi kerja dengan sekarang banyak yang olahraga termasuk dengan Fit Family yang mau nanya ke Dokter Nura. Coba kita lihat ini dia video dari Fit Family mengenai saraf kejepit. Dok, saya dulu pernah cedera punggung waktu olahraga, tapi sekarang udah gak sakit lagi sih. Nah, apakah itu karena bantalan tulang saya sudah melemah secara tersembunyi dan apakah itu bisa memicu saraf kejepit di kemudian hari? Apakah mungkin saraf kejepit ini kambuhan Dok? Dulu pernah, tapi nggak tahu ya kalau dulu ngilunya apakah saraf kejepit atau pegel gimana, tapi nanti bisa kejadian lagi Dok. Jadi sebenarnya
Kan tadi saya bilang ya, saraf kejepit itu tergantung dari kebiasaan kita sehari-hari, postur tubuh kita seperti apa, cara duduk kita seperti apa, olahraga pun cara kita berolahraga itu seperti apa ya. Kalau misalnya kita masih melakukan hal tersebut yang tidak benar ya, misalnya duduk dengan posisi yang tidak ergonomis, ya pasti akan kambuh lagi gitu. Jadi tergantung bagaimana kita maintenance setelah kita sembuh dari saraf kejepit tersebut. Apalagi usianya masih muda ya, jadi harapan hidupnya masih panjang gitu. Emangnya saraf kejepit ada usia-usia tertentu yang banyak gitu ngalamin? Anak muda gitu emang gimana dok? Ini baru banget pasien saya ya, usia 20 tahun udah kena saraf kejepit. Aku bisa. Obesitas 20 mungkin? tahun. Berat badannya memang agak berlebih ya, tapi nggak yang obesitas besar gitu. Overweight. Tapi ternyata Hah? sering main game depan komputer, Oh, duduk ya. kakinya naik 1. Itu. Dan itu berlangsung berhari-hari sampai bertahun-tahun sampai akhirnya datang dengan nyeri yang berat. Ini barusan pasiennya dokter. Jadinya dia karena kebiasaan yang continuously itu membuat adakah pergeseran atau gimana dok tulang selain saraf kejepit gitu? Ada juga. Jadi memang bukan pergeseran tulang, jadi memang sarafnya kejepit dari si tadi bantalan tulang tadi yang keluar, akhirnya dia ngejepit saraf gitu. Dia datang udah mungkin karena sebelumnya cuman pegel-pegel biasa ya, terus ya nyeri kesemutan, hilang timbul dibiarin gitu sampai akhirnya datang dengan gejalanya yang udah berat gitu. Itu harus nyeri operasi? berat. Enggak, kalau misalnya ini kita tergantung, kita ngelihat dulu harus operasi atau enggak itu tergantung dari derajatnya. Ada yang ringan, sedang, berat. Kemudian yang kita dahulukan pasti terapi konservatif terlebih dahulu. Terapi konservatif itu apa? Jadi misalnya dari obat-obatan, kemudian tadi fisioterapi, bisa dry needling juga. Kemudian ya berapa bisa bilang dari postur tubuhnya kita perbaiki, kemudian pemakaian korset ya. Gitu. Oh, pemakaian korset juga Ya, bisa. Tapi itu balik lagi di lokasi-lokasi tertentu harus dengan pemeriksaan dokter ya dok? Betul sekali. Oke, nah selanjutnya masih ada nih dok. Ini selanjutnya dari Fit Family mau nanya apa sih ke dokter saraf kita? Dok, saya suka lari. Ada nggak sih tips buat saya yang suka lari ini biar nggak merusak bantalan tulang belakang? Lari itu termasuk salah satu olahraga yang beresiko cedera saraf kejepit kan? Nah, jadi tergantung larinya juga nih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin lari, kalau misalnya larinya cuma lari rekreasional, misalnya jogging, itu tidak akan menyebabkan saraf kejepit ya. Justru itu malah bagus untuk badan-badan kita ya, untuk tulang otot-otot kita itu membentuk massa-massa otot, itu justru bagus ya untuk kesehatan kita. Tapi kalau misalnya kita melakukan lari misalnya langsung maraton, kita nggak pernah lari, tiba-tiba maraton 20 km. Nah, terus pakai sepatunya yang nggak benar ya. Harusnya sepatu lari ngaruh banget ya. Itu. Terus kita nggak pernah pemanasan, nggak pernah latihan, kita langsung beban berat. Nah, itu sangat berpengaruh gitu. Kalau lari pakai sepatu pantofel kan jadi saraf kejepit. Jangan memberikan ide yang tidak benar dok, Cai. No. Karena ternyata lari itu, misalnya nih teman-teman aku mau half marathon gitu ya kan, atau full marathon. Mereka tuh latihannya katanya sampai 3 bulan sebelumnya. Ternyata memang badan tuh nggak boleh kaget ya. Betul. Dan habis itu kalau ada amit-amit, ada yang ada apa-apa di jalan, mereka langsung dipinggirin, ada dokternya sendiri juga ya dok ya katanya kalau lagi lari gitu. Banyak ternyata resiko-resiko di beberapa olahraga. Tapi ya itu dia, kalau tadi dokter Nura bilang bahwa kita itu jangan buat badan kita kaget gitu ya kan. Harus ada pemanasan, stretching. Even kita lagi duduk gini aja, ini harus sering-sering stretching. Karena stretching itu juga sebenarnya gampang ya dok ya. Kayak Gampang. berapa 8 detik gitu ya, Ya, kan? 10 Naik detik kanan lah. gini. Nah dok, kalau ngekrek-krekin badan sendiri boleh nggak? Krek-krek ya sebenarnya tergantung kita apakah kita udah terkena saraf kejepit atau belum. Nah, kalau misalnya kita sudah terkena saraf kejepit terus udah ada tulang yang rapuh ya. Ngobek gitu nggak boleh. Iya, justru malah kita jangan melakukan manipulasi yang ekstrim. Soalnya gitu. aku stretchingnya sambil krek-krek. Misalkan gini kan dok kan, wah udah enak nih, kayak wah langsung krek itu kayak gitu, nggak boleh. Ya kan memang setelah dikretek pasti rasanya lebih enak ya. Soalnya ini memang masih menjadi perdebatan di berbagai tempat ya. Kalau misalnya saya sendiri, kalau misalnya sudah terkena saraf kejepit, sebaiknya jangan untuk melakukan manipulasi yang ekstrim gitu. Termasuk dengan terapi kiropraktik.
Ya kan ada sekarang Ya. terapi kiropraktik atau bahasa Indonesia Terapi kretek ya. Nanti akan kita bahas menurut dokter kan, gimana? ya. Nanti kita biarkan Dokter Nura untuk memberikan jawaban dulu kepada kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Wasiat Hidup Sehat. Tonton Wasiat. Masih ketemu lagi bersama dengan aku Enjiang, ada Dok Cai dan juga ada Dokter Nura dari studio Garuda TV. Nah, masih membicarakan mengenai yang namanya saraf kejepit. Ini yang biasanya aku bilangnya kecetit gitu ya kan. Kalau di kita-kita dok, Kecetit. dokter bilangnya juga kecetit nggak? Kecetit itu bahasa Turki, Enji. Masa bahasa Turki, bukan Turunan Thailand. kidul. Turunan kidul. Gak gitu ya konsepnya. Karena sebenarnya kecetit itu adalah kata-kata yang dari dulu aku tuh sering denger, tapi aku nggak ngerti itu bahayanya seperti apa dan dari medisnya tuh gimana. Apalagi sekarang kan olahraga juga resikonya ada, duduk bekerja resikonya ada, nggak ngapa-ngapain juga ada resikonya, ya kan Dokter Nura kan? Semuanya tuh penuh dengan resiko. Bahkan sekarang Fit Family juga memberikan responnya. Kemarin dok, aku tuh buka diskusi kembali di media sosial aku di Threads dengan membicarakan mengenai saraf kejepit. Aku tanya ya kan sama mereka. Aku bilang kayak gini nih. Ntar, guys, punya pengalaman saraf kejepit apa? Apa cerita paling gong? Banyak dok yang ngasih tahu cerita-ceritanya. Ini bahkan ada yang bilang kayak yang tadi dokter bilang, dulu pernah terjadi, terus ternyata kambuh-kambuhan. Ada yang terapi, ada yang ke dokter, dan katanya itu tergantung sama level-levelnya gitu juga ya dok ya? Betul. Itu level seperti apa? Tergantung derajatnya. Jadi derajatnya itu ada ringan, sedang, berat. Jadi seberapa parah sih dia mendesak saraf gitu. Jadi kan di belakang tulang terus. Nah, di belakang tulang itu ada saraf pusat ya. Yang saraf pusatnya terus keluar akar-akar saraf itu. Lah itu seberapa besar sih dia mendesak si saraf tersebut. Karena ada juga yang sampai putus juga ada. Kalau saraf putus gimana dok? Ya harus iya. Tadi lumpuh. Lumpuh Bisa tadi. lumpuh, Ya, betul. Nggak bisa diapa-apain? Bisa. Oh terapi? Lebih ke tindakan ya. Rekonstruksi ya, direkonstruksi, dioperasi. Dan juga ada yang bilang, jangan tidur di kasur yang empuk, sering-sering berenang, betul? Betul, olahraga paling bagus adalah berenang. Karena memang massa di air beda ya daripada massa di udara seperti ini gitu. Nah, untuk berenang dok, sorry. Itu gaya apa nih? Memang untuk, karena memang ada yang ada gaya kodok, nggak boleh, nggak bisa. masa? Kalau untuk saraf kejepit nggak bisa ya dengan gaya kodok. Kalau misalnya saya Harusnya gaya bebas lebih, ya. saya lebih suka ini jalan di air. Oh, jalan di Terapi jalan di air gitu. Berdiri, jalan biasa? Iya. Jadi kakinya diangkat naik ke atas. Oh, daripada berenang? Ya karena banyak ibu-ibu yang nggak bisa berenang juga ya. Oh Jadi iya mau juga ya, dijelasin benar juga. agak Aku susah nggak bisa dok, gitu. aku kalau di kolam renang dia nggak napak, aku tenggelam. Tapi kalau napak aku bisa Itu gaya batu namanya. Iya, bye-bye. Tenggelam. Anyway, ini juga ya bisa yang dibacain ini dari Bintang juga bilang pernah kejadian 2 kali. Katanya low back, itu berarti sini ya? Kecetit katanya gitu. Dirujuk untuk MRI. Emang itu udah parah ya kalau MRI ya? Oke, jadi gini, kalau misalnya kalian merasakan ada gejala, sebaiknya ke dokter spesialis saraf dulu. Jangan didiagnosis sendiri, apalagi lewat Google. AI ya, ChatGPT gitu. Karena hasilnya pasti akan yang parah-parah semua gitu. Cancer lah, apalah ya, saraf kejepit. Nah, sekali lagi MRI itu adalah pemeriksaan penunjang gitu. Nah, nanti dokter spesialis saraf yang akan menentukan apakah butuh MRI atau tidak gitu. Jadi kita pasti akan anamnesis dulu, akan melakukan pemeriksaan fisik dulu, baru kita ketika butuh ya kita akan melakukan MRI. MRI itu untuk melihat apa derajatnya. Oh yang tadi dokter bilang, oke, MRI bukan MRI. Kalau mau MRI, maaf ya, ini slip tongue, maaf ya, Fit Family. Sekarang kita lihat lagi komen dari teman-teman yang lain, dari Indah Mareta 06. Pernah kak 11 bulan baru sembuh total, alhamdulillah. Ketawa, batuk, bersin, sakit banget. Duduk salah, tidur salah, berdiri nggak kuat. Selalu sakit banget di jam 2 sampai 4 subuh. Terus aku respon, kenapa di jam segitu kumatnya? Nggak tahu juga kak, pas aku tanya dokter emang suka kumat di jam tertentu, terutama kalau dingin. Emang ada kaitannya cuaca sama saraf kejepit dok? Ya jadi sebenarnya yang lebih berpengaruh itu yang kalimat yang ketiga ya. Ketawa, batuk, bersin ya. Karena itu ada penekanan yang lebih
tambah lagi gitu ya, batuk, bersin gitu. Jadi itu lebih berpengaruh. Kalau misalnya pas tidur, ya kita kan nggak tahu posisi kita tidur itu seperti apa. Kadang ada yang tiba-tiba melintang tuh, tiba-tiba ada yang muter, ya itu nanti bikin nyeri. Kalau misalnya nyeri yang di pagi hari apa ya, malam menuju pagi, itu justru malah kita bisa berpikir ke arah yang lain. Jadi bukan saraf kejepit aja, itu ada penyakit yang lain gitu. Waduh, Mbak Indah. Nah, makanya perlu ke dokter spesialis saraf gitu untuk menentukan itu benar-benar saraf kejepit atau bukan. Oke, karena ternyata ada posibilitas yang lain ya. Tapi lagi-lagi harus ada pendeteksian yang lain-lain ya dok ya. Nggak bisa dari satu kondisi aja. Selanjutnya selain Mbak Indah Mareta, kita juga ada dari R. Setiawan Mustafa. Dia bilang gini, aku masih nih Kak di bagian jempol tangan kanan. Jadinya kadang kalau pas makan nasi pakai tangan, tiba-tiba mau suap nasi ke mulut, nyeri. Aku tanya, Kak udah berobat belum? Dijawab, kemarin sempat terapi, hilang, tapi cuma sekali doang, terus balik lagi. Nah, dia Maksudnya nyeri di di jempol mana? kanan, jempol. Emang ini saraf? Oke, jadi saraf yang sekali lagi tadi saya bilang saraf itu kayak kabel ya, panjang, seluruh tubuh tuh ada saraf. Dan semua saraf yang di seluruh tubuh itu bisa kejepit gitu. Nah, jadi kalau misalnya kejepitannya di sini itu juga namanya saraf kejepit. Pernah dengar CTS nggak? Carpal tunnel syndrome. Jadi dia saraf yang di sini yang kejepit. Di sini juga bisa kejepit, tapi nama awamnya kan saraf kejepit ya, tapi bukan saraf kejepit itu yang dimaksud masyarakat. Yang dimaksud masyarakat saraf kejepit ya yang di punggung gitu. Jadi beda. Jadi bukan HNP. Kalau saraf kejepit yang dianggap pasien orang-orang umum kan HNP ya, hernia nucleus pulposus gitu. Tapi ini beda. Tapi ada saraf kejepit, ada. Di sini. Jepitan saraf. Berarti yang jempol tadi benar. Ya, di kaki saraf juga kejepit. ada saraf kejepit ya. Yang jempol tadi emang saraf kejepit dok, kan ini mau Ya itu endokasi. harus kita periksa dulu ya secara langsung gitu. Kalau yang di sini pergelangan tangan apa karena dia olahraga atau gara-gara megang HP yang terus-terusan begini? Ya, Mungkin jadi diperiksa kalau dulu ya. Periksa Untuk dulu ya? darahnya mungkin ada asam urat. ya Bisa juga. urat. Iya. Namanya nyeri itu kan macam-macam. betul. Oh jadi nggak bisa kita, kan tadi dokter Nuranya bilang di sini. Oh iya, jadi semua itu kan punya saraf. Yang membuat rasa sakit itu kan karena Kan sistem kena saraf sarafnya itu itu. inflamasi peradangan. Oh, nah Nah, si bisa. saraf kejepit ini bisa mengular jadi komplikasi penyakit-penyakit lain nggak? Justru saraf itu kalau udah kena saraf ya berarti dia udah yang paling akhir gitu. Kayak yang saraf yang di sini ini kan beda ya, bukan HNP lagi ya, ini CTS ya. Ya, itu karena apa? Kita melakukan misalnya nyapu selama bertahun-tahun, ngulek ya. Makanya banyaknya ibu-ibu yang terkena gitu. Naik motor, Oh, megang HP. Mika HP juga. Bisa juga kan? Betul. Kalau yang Karena sekarang pokoknya yang sekarang ketekuk gini, gini ya. terus yang menekuk gitu. Betul. Berarti stretching itu bener-bener dari ujung tangan sampai kaki, kepala, yang gitu-gitu ya dok ya. Harus dilawan dengan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Nah sekarang dok, kebiasaan yang bisa kita lakukan selain stretching apa dok? Apakah posisi tidur itu juga menentukan? Betul, jadi semua posisi kita ketika kita bergerak ataupun istirahat itu menentukan posisi tulang kita seperti apa, terus itu bisa mempercepat proses pengapuran atau enggak. Apa itu pengapuran? Pengapuran tulang, jadi tulangnya itu mengalami pengapuran, osteoporosis. Oh, keretekin tangan gini, tek 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 tek. Itu nggak boleh? Ya itu nanti cairan sendinya juga lama-lama akan cepet aus gitu ya. Oh my god, aku memiliki banyak sekali kebiasaan yang harus aku hilangkan. Ini berarti ya dok ya, berarti krek-krek gini itu dihilangkan. Krek-krek badan juga nggak boleh. Pokoknya olahraga stretching tuh yang bagus lah ya. Ya namanya juga ini adalah penyakit-penyakit yang akrab gitu sama masyarakat. Sering orang dengernya, bahkan jadi banyak mitos juga tahu dok. Tahu nggak, pernah denger nggak? Dokter pernah denger nggak? Yang katanya kalau udah ada saraf kejepit, nggak dijelasin sih saraf kejepitnya di mana. Jangan pernah tidur di atas kasur yang tadi tuh, tapi di atas tikar. Mungkin karena dia keras, landai gitu. Itu banyak berseliweran di masyarakat dok. Kaitannya sama yang tadi ngomong. Tapi itu bener nggak? Secara medis haruskah kita tidur di yang rata, yang atau kasur yang keras? Kan sekarang ada yang hard kan? Ya kalau misalnya
kita ngomong kasur yang ortopedik ya, kasur ortopedik itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya di atas stiker di atas lantai ya itu kayaknya akan tambah tersiksa deh orangnya enggak ya, ya. berarti kasur Gitu. tetap kasur. Tersiksa banget ya, bayangin kita tidur di atas lantai terus Nanti ya malah ampun. apa tuh yang paru-paru basah lah ya di lantai ya kan. Mending beli yang ortopedik. Ya. Karena sekarang kan kasur ada, bantal ada kan dok kan. Itu buat yang sini. Itu berpengaruh dok. Berpengaruh. Berarti disarankan atau hanya untuk pengobatan atau pencegahan? Sebenarnya tergantung kondisi kita ya. Kondisi kita itu seperti apa. Lagi-lagi kita jangan terapi dulu, tapi diagnosis dulu. Ya, kalau misalnya kita udah pijet dulu, padahal kita belum diagnosis nih pasiennya kenapa, itu kan kebalik ya. Jadi harus diagnosis dulu, baru kita bisa menentukan nih ke masing-masing individu, ke pasiennya, kamu harusnya seperti ini, bapak ibu harusnya seperti ini gitu. Oke, terakhir akupuntur apakah disarankan? Kalau misalnya akupuntur itu sudah ada dokter spesialis akupuntur ya, mungkin nanti dokter spesialis akupuntur bisa menjelaskan lebih lanjut ya gitu. Karena kan beda spesialisasi dengan saya. Tapi kalau misalnya saraf kejepit itu paling bagus ya tadi terapi konservatif, obat-obatan, kemudian fisioterapi ya. Ada lagi dry needling, kemudian bisa dengan olahraga stretching. Oke, nah sekarang Dokter Nura, apa yang akan disampaikan kepada Fit Family mengenai saraf kejepit? Oke ya, masyarakat jangan sampai takut ya dengar saraf kejepit itu kok pasti ngerasanya kayak wah udah penyakit yang parah banget gitu ya. Sebenarnya semakin cepat diketahui, semakin cepat periksa ke dokter itu nanti efeknya atau kualitas hidupnya akan lebih bagus gitu. Terapinya juga akan lebih mudah. Jadi jangan pernah takut, saraf kejepit itu bukan berarti akhir dari hidup ya. Kita masih bisa perbaiki dengan kualitas hidup yang lebih bagus lagi. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Nura udah hadir di Wasiat hari ini, udah ngobrol mengenai saraf kejepit, udah membahas mengenai mitos-mitosnya dan bagaimana penanganannya. Karena memang ya sekarang bukan hanya yang lanjut usia aja, tapi sekarang anak-anak muda juga kind of mengalami, bahkan tadi ada yang bilang juga Dokter Nura memiliki pasien di umur 20 tahun. Nah, gaya hidup ternyata juga menentukan ini. Ini bisa meningkatkan resikonya. Makanya jangan abaikan lah kalau ada nyeri-nyeri seperti itu, baiknya kita memang datang ke profesional. Jangan tuh kayak googling habis itu kayak diagnosa sendiri. No, itu takutnya nanti ujungnya bisa jadi komplikasi yang lebih serius. Tulang belakang ini memang harus aktif bergerak, tapi penanganannya jangan terlalu berlebihan. Itu juga perlu menjadi perhatian. Sekali lagi, yang namanya pola hidup itu juga berpengaruh, gaya hidup juga berpengaruh karena menjaga tulang belakang. Kalau hari ini adalah investasi untuk jangka panjang nih, untuk masa depan kita. Fit Family jangan kemana-mana, Enji akan segera kembali dengan apa? Dengan apa, Dok? Jangan kemana-mana, tetap di Wasiat. Tips sehat ala Dok Chai sekarang hadir dengan 3 bahan. Udah ada yang jadi. Lantas apa ini Dok Chai? 4 bahan Enji. 4 sama air. Sama air. Apa sih ini apa? Ini gampang banget lagi nih. Iya, Cuma gampang banget. jahe Ini sama rimpang semua. kunyit. Iya. Rimpang ya, ada kunyit, ada jahe, ada madu dan air kurang lebih 500 cc. Kenapa bahan segampang ini bisa masuk ke tips sehat ala Dok Chai? Apakah efeknya semantap itu? Tips sehat untuk mencegah dan menghilangkan rasa sakit, terutama saraf kejepit tulang. Kita ini kan bahas saraf kejepit tulang belakang. Ya ini kayak gini aja bisa saraf kejepit. Bukan untuk mengobati saraf kejepit, tapi untuk meringankan rasa sakit, Enji. Oh, sakitnya ya. Rasa sakit, inflamasi. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat kita sakit? Kenapa kok kita bisa sakit? Radang. Nah, itu adalah proses inflamasi atau peradangan. Nah, kita tahu bahwa yang namanya kunyit mengandung kurkumin. Jahe mengandung efek antiinflamasi yang kuat. Ternyata memang banyak sekali keuntungan kalau kita rutin konsumsi bahan-bahan herbal. Betul. Yang kita juga tahu nggak tahu ternyata ada. Iya kan? Kunyit dan jahe ini masuk dalam 10 tanaman herbal terbaik di dunia. Di dunia. Di dunia. Jadi karena ini juga digunakan dunia? manfaatnya luas.
I Ya, see. sebagai antioksidan, antiinflamasi, ya, mengandung mineral yang tinggi, nutrisi, terutama mikronutrisinya bagus. Ya, makanya dipakai untuk banyak pengobatan, termasuk untuk menghilangkan rasa nyeri pada kasus saraf Saraf kejepit tulang belakang. kejepit. Lantas biar makin mantap, biar enak kita minum dikasih madu. Jangan ditambahin Di madu kembali Dok Chai dan di madunya terus-terusan. Madu ini kita Madu. tambahkan setelah udah madu yang blebeb. asli ya, kan hari ini banyak juga tuh madu yang KW ya, banyak madu yang asli tapi nggak asli. Gitu. Paham. Ya. Jadi Kadar ini gulanya yang kita cari. tinggi. Ya, Nah, itu bahaya. harus dicari yang benar-benar ya Fit Family. Apakah madunya ditambahkan saat dia udah blebeb-blebeb atau dari awal? Nah, gimana cara masaknya? Jadi ambil kurang lebih 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, dikupas, dibersihkan, lalu digeprek-geprek, lalu dicampur dengan 500 cc air, dipanaskan dengan dipanaskan dengan api yang tidak terlalu panas. Sedang-sedang saja? Sedang-sedang saja, kurang lebih setengah jam lebih loh. Karena ini airnya nih harus mendidih dan berkurang menjadi 300 cc. Oh, ini note banget nih karena biasanya kita itu membuat apapun yang dari tips sehat ini di waktu 20 sampai 30 menit. Tapi untuk kali ini 30 sampai 40 menit. Betul, sampai 1 jam bahkan. Bahkan sampai 1 Iya, jam karena dengan airnya udah dingin. menyusut. Dengan api kecil maksudnya, api dingin. Dengan api kecil. Dengan api kecil. Makanya agak lama. Kenapa sih? Ya biar nggak rusak komponen yang ada dalam bahan-bahan ini. I see, 1 jam ini ya. 1 Kurang lebih ya, 40 menit lah ya. 40 menit ya. Baru habis itu ditambah madu. Setelah hangat ditambahin madu, diminum. Ini Sehari 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali sehari. Oh, anak-anak boleh? Boleh. Tapi kan anak-anak nggak ada saraf kejepit ya? Kan bukan hanya buat saraf kejepit, Angie. Oh Ini iya, bisa untuk peradangan. antiinflamasi. Iya, mereka Iya. yang suka demam, flu, untuk daya tahan tubuh, ya, untuk pencernaan, bagus untuk menjaga liver, banyak manfaatnya. Tapi kalau ini antiinflamasi ya dok ya, apakah kadar sakit yang kita alami menentukan seberapa sering kita minum? Kadar sakit Yang kita alami misalnya baru kayak Angie tadi itu kan agak-agak pegel sakit jadi ya sekali sehari. Tapi kalau kayak udah sakit banget yang kayak Dok Chai tadi 25 tahun diperiksa lalu. ke dokter dong. Oh iya dong. Ampun. Jangan mengandalkan ini. Jangan hanya mengandalkan obat-obatan tradisional, apalagi ngeliatnya dari Google, ya kan, dari medsos gitu ya kan, Iya. ikut-ikutan gitu, jangan no ya. Oke, Fit Family, ada nih sesuatu dari Dok Chai, jangan diminum dulu, katanya mau ngomong sama Fit Oke. Family soal saraf kejepit. Rasa sakit yang kita rasakan itu sebetulnya adalah alarm tubuh kita, cara tubuh ngasih tahu kita, termasuk rasa sakit di tulang belakang atau di punggung. Jangan diabaikan, lakukan pemeriksaan sedini mungkin agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Mantap kalau begitu Dok Chai, Fit Family. Sampai ketemu lagi di Sabtu dan Minggu depan jam 9 pagi bersama dengan Angie Ang dan juga Dok Chai. Hidup sehat, nonton Wasiat. Cheers lagi. Udah habis. Banget.